Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan guru dan peserta didik yang saya banggakan. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel Bang Adu. Pada materi hari ini saya akan coba membahas tentang permainan rounders untuk anak kelas 6 SD. Semoga dengan pembelajaran ini bisa membantu peserta didik dalam hal permainan rounders. Selamat mengikuti materi ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif dalam permainan rounders. Seperti kasti, rounders termasuk jenis permainan bola kecil. Tahukah kamu dari mana asal permainan rounders? Permainan rounders berasal dari negara Inggris yang populer di Indonesia sejak tahun 1950. Informasi tersebut mengantarkanmu mengetahui variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan rounders. Selanjutnya, kamu membahas dan mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif dalam bermain rounders. Dalam bermain rounders, gerakan yang perlu dikuasai ialah melempar bola, menangkap bola, memukul bola. Selama kamu belajar dengan tekun dan disiplin, gerakan tersebut dapat kamu kuasai. 1. Variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan rounders. Ingatlah kembali gerakan melempar bola pada permainan kasti. Jika diperhatikan, gerakan melempar bola dalam bermain rounders meliputi 3 gerakan. Berikut penjelasannya. A. Memegang dan melempar bola lambung dengan meluruskan lengan. Variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam melempar bola melambung untuk melakukan operan jarak jauh. Lemparan ini juga dilakukan untuk melambungkan bola kepada teman yang berjarak cukup jauh. Amatilah gambar berikut. Bagaimana cara melakukan variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam melempar bola melambung? Awalnya, berdiri dengan posisi kaki kiri di depan. Tangan kanan memegang bola ditarik ke belakang atas kepala. Posisi badan agak condong ke belakang. Ayunkan tangan dan luruskan lengan ke depan dari atas. Lemparkan bola dengan kuat ke arah atas depan secara melambung. B. Memegang dan melempar bola mendatar dengan mengayunkan lengan dari samping. Amatilah variasi gerak dasar manipulatif dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam gerakan melempar bola mendatar seperti gambar. Praktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar tersebut. Bagaimana cara melakukan variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam melempar bola mendatar? Posisi awal, berdiri dengan kaki kiri di depan. Tangan kanan memegang bola setinggi dada, kemudian tarik ke samping badan. Ayunkan lengan ke depan dari samping badan dengan cepat. Lemparkan bola lurus ke depan, horizontal. C. Memegang dan melempar bola bawah dengan merendahkan badan. Amatilah gambar tentang gerakan melempar bola bawah atau menyusur tanah. Gerakan ini dilakukan dengan variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif. Awalnya, berdiri dengan posisi kaki kiri di depan. Tangan kanan memegang bola, kemudian tarik tangan ke belakang. Ayunkan tangan ke depan dari bawah dengan membungkukkan badan. Saat tangan berada di depan, lemparkan bola menyusur tanah. 2. Variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor dalam memukul bola rounders. Dalam gerakan memukul bola rounders, kamu dapat melakukan variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor. Pada saat memukul, kamu melakukan variasi berjalan ke depan dan belakang dengan kombinasi memukul bola rounders. Dalam rounders, gerakan memukul bola terdiri atas pukulan tanpa ayunan, bun, dan pukulan dengan ayunan, swing. Pukulan tanpa ayunan, bun, hanya menyentuhkan kayu pemukul dengan bola tanpa mengayunkan. Pemukul menunggu bola mengenai kayu pemukul. Pantulan bola jatuh dekat pemukul. Pukulan tanpa ayunan, bun, untuk mengelabui regu penjaga. Amatilah gerakan memukul dalam permainan rounders seperti gambar. Praktikkan gerakan ini bersama temanmu secara disiplin dan tanggung jawab. 3. Variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam menangkap bola rounders. Bagaimana cara melakukan variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi manipulatif dalam menangkap bola rounders?
Dilihat dari arah datangnya bola, gerak dasar menangkap bola, terdiri atas menangkap bola melambung, bola mendatar, dan bola bawah atau menyusur tanah. Setiap pemain hendaknya memiliki kecepatan saat berlari. Keterampilan ini dibutuhkan saat berlari menuju base untuk memperoleh poin. Pada kondisi tertentu, pemain harus berlari sekencang-kencangnya melewati base yang telah ditentukan hingga kembali ke home base. 4. Bermain rounders. Sebagai permainan beregu, pemain rounders harus bermain dengan kompak. Sikap disiplin dan tanggung jawab pemain juga menjadi kunci keberhasilan dalam permainan ini. Mari pelajari materi berikut secara saksama. A. Lapangan dan peralatan. Lapangan rounders berbentuk segi 5 beraturan dengan panjang tiap sisi 15 meter. Setiap sudut lapangan terdapat base papan hinggap. Ada 5 base tempat hinggap, yaitu tempat hinggap 1, tempat hinggap 2, tempat hinggap 3, tempat hinggap 4, dan tempat hinggap 5 atau rumah. Jarak antar tempat hinggap sekira 15 meter. B. Ketentuan permainan. Rounders dimainkan dua regu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga. Dalam bermain, biasakan bertindak sportif sesuai peraturan permainan. 1. Jumlah pemain. Dalam rounders, setiap regu terdiri atas 12 pemain inti dan 6 pemain cadangan. Setiap regu dipimpin seorang kapten. Pemain inti mengenakan kostum bernomor angka 1 sampai 12. Pemain cadangan mengenakan nomor dada dari pemain inti yang digantikan. 2. Waktu permainan. Dalam setiap permainan rounders, terdapat 3 inning babak. Ketentuannya, 1 inning terdiri atas 1 kali jaga dan 1 kali memukul untuk setiap regu. Permainan rounders dinyatakan selesai jika setiap regu telah memperoleh giliran 3 kali menjadi regu pemukul dan jaga. 3. Regu pemukul. Regu pemukul berada di area bebas. Setiap pemain regu pemukul boleh memukul bola 3 kali. Pukulan dinyatakan benar jika A. Pukulan mengenai bola dan jatuh di tanah dalam garis batas. B. Bola jatuh dalam sudut antara garis yang menghubungkan base 4 dan base 5 atau antara base 1 dan base 5. Jika pukulan pertama dinyatakan benar, pemain tidak boleh melakukan pukulan kedua atau ketiga. Pemukul menuju base 1. Jika lemparan pitcher dianggap salah, pemukul dapat menolak lemparan pitcher. Jika lambungan salah dan pemain memukul bola tersebut, wasit menganggap sebagai pukulan. 4. Regu penjaga. Setiap pemain regu penjaga menempatkan diri di area lapangan. Pemain yang menjaga base disebut baseman. Tugas baseman adalah menangkap bola yang dilemparkan penjaga lain untuk menyentuhkan bola ke badan pemukul yang berlari ke arah base yang dijaganya. Catcher berperan penting dalam mematikan lawan. Catcher dipilih dari pemain paling cekatan menangkap bola. Catcher bertugas menangkap bola yang dioper pitcher kepada pemukul, tetapi bola tidak terpukul. Catcher boleh langsung mematikan lawan. Catcher, jenderal lapangan dalam rounders. Dalam rounders, pemain penangkap bola catcher diibaratkan jenderal lapangan. Mengapa? Catcher harus dapat menjalin komunikasi yang lancar dalam timnya. Saat bermain, catcher memiliki pandangan lebih luas daripada teman satu tim. Catcher selalu memberi informasi atau instruksi jelas sebagai rujukan teman satu tim di setiap base. 5. Wasit. Wasit bertugas memimpin permainan rounders. Wasit didampingi 3 wasit pembantu penjaga garis dan 1 wasit pembantu pencatat nilai. Dalam rounders, wasit menggunakan peluit, suara, jari, dan lengan sebagai aba-aba kepada pemain. 6. Pergantian pemain. Pergantian pemain dalam rounders dilakukan jika A. Terjadi 6 kali kesalahan yang dilakukan regu pemukul. B. 5 kali bola tertangkap regu penjaga dalam 1 inning. C. Penilaian. Sistem penilaian pada permainan rounders sebagai berikut. 1. Nilai 2 jika pemain regu pemukul mampu memukul benar, kemudian menuju base 1 sampai base 5 dengan selamat tidak dibakar baseman atas pukulannya sendiri, home run. 2. Nilai 1 jika pemain dari regu pemukul mampu memukul benar, tetapi di salah satu base, pemain tersebut berhenti dan menunggu pemukul lain melakukan pukulan sah untuk melanjutkan ke base 5. 3. Nilai 0 jika pemain dari regu pemukul melakukan pukulan benar, tetapi tidak berhasil mencapai salah satu base. 4. Nilai 1 jika pemain regu penjaga mampu menangkap bola pukulan pemain regu pemukul. Itulah peraturan permainan rounders yang harus dipahami dan ditaati setiap pemain.
Dengan memahami dan menaati peraturan, permainan Rounders akan berjalan dengan tertib dan menyenangkan. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah, variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan Rounders sebagai berikut. A. Memegang dan melempar bola lambung dengan meluruskan lengan. B. Memegang dan melempar bola lambung dengan mengayunkan lengan dari samping. C. Memegang dan melempar bola bawah dengan merendahkan badan. Pada gerakan memukul bola Rounders, dapat dilakukan variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor, yaitu memukul bola dengan berjalan ke depan dan samping. Gerakan pukulan dapat dilakukan dengan pukulan atas, mendatar, dan bawah. Oke, demikian penjelasan dari saya, semoga mudah dipahami. Selamat belajar dan salam olahraga. Terima kasih.